Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pelatihan gurah hidung yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Berikutnya ya, materi berikutnya itu ya, kali ini akan saya sampaikan bagaimana proses gurah. Jadi dalam pelaksanaan gurah itu ada persiapan sebelum digurah, kemudian pada saat digurah, dan akhir setelah gurah itu selesai apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi tahap persiapan ini yang pertama adalah cairan itu sudah siap ya, sudah dibikin, sudah siap. Kemudian terapisnya ya, yang gurah juga dia sudah siap. Terus kliennya itu intinya diskusi dulu, komunikasi. Kalau dia belum pernah digurah, maka dijelaskan tentang masalah gurah, ya. Kemudian bagaimana rasanya ini dan itu juga harus dijelaskan supaya dia tahu ada negatif, ada positifnya kan gitu. Terus ada rasa reaksinya bagaimana itu. Makanya bagi para terapis gurah itu sebelum dia terapi gurah, maka dia harus merasakan gurah itu rasanya gimana. Nah, itu yang penting, wajib itu. Jangan sampai terapis gurah itu belum pernah digurah. Ini namanya tidak adil gitu. Seperti etika atau adab seorang pembekam, kan berarti dia sebelum dia bekam orang harus dibekam dulu rasanya gimana, kan bisa cerita. Ini juga sama ya. Jadi terapis gurah syarat mutlak ini harus dia merasakan rasanya gurah. Kalau bisa dirasakan semua itu, yang rasanya adalah gurah dengan lunak ya, sedang dan kuat atau keras, itu harus bisa dirasakan semuanya. Jadi bisa cerita ya, bisa cerita. Kalau saya udah banyak kali gurah ya itu ya 6-7 kalian lah itu. Jadi sudah merasakan benar rasanya gurah ya. Ya rasa gurah yang memang agak pedas dan rasanya luar biasa, ada yang sedang, ada yang ternyata ya seperti rasanya air dimasukkan aja ya. Jadi rasanya begitu, enggak begitu pedas banget, jadi enggak menyiksa itu. Alhamdulillah saya sudah merasakan itu. Makanya ketika saya ngajar pelatihan gurah itu ya wajar ya. Alhamdulillah. Nah itu pengalaman sudah puluhan tahun, jadi ya tentang masalah pahit getirnya gurah itu sudah saya rasakan gitu ya. Nah tahapan pertama ya, ini tahapan persiapan pertama adalah waktu gurah yang baik adalah selepas sholat isya, karena waktunya agak panjang. Gurah itu paling cepat 1,5 jam, sedengan itu 2 jam, lebih dari 2 jam setengah ya, bahkan ada yang 1 malam ya, bar isya misalnya mulai jam 8 selesai menjelang subuh, itu ada itu di Tegal itu. Tapi rasanya luar biasa, yang mengalami itu wah katanya rasanya setengah mati katanya. Setelah saya bikin ramuan sendiri saya rasakan tidak begitu kok ternyata. Dulu itu ya, saya waktu kecil itu gurah-gurah itu terkenal sekali itu di Tegal itu. Itu ada tempat khususnya, bahkan banyak artis ya, terutama yang dia penyanyi ya, tingkat nasional itu banyak yang gurah di Tegal itu terkenal sampai sekarang itu ya. Mungkin dulu yang mendirikan sudah meninggal. Nah ini kenapa habis isya itu, karena waktunya itu spek waktunya agak panjang pada isya itu. Boleh ya pagi. Pokoknya harus ada alokasi minimal itu 2-3 jam sebelum waktu sholat. Karena ganggu waktu sholat ini ya. Jangan sampai jam 10:30 kok gurah, jangan. Nanti bagi lelaki kan tidak bisa jamaah sholat. Tidak bisa jamaah sholat duhurnya. Apalagi dari duhur ke asar ya. Ya kalau 12:30 ya, 12:30 ya habis sholat duhur, 12:30 masih bisa. Tapi kalau sudah 1:30 atau jam 2 itu sudah mepet asar, jangan gitu. Jadi gasik ya. Kalau tidak nabrak sholat itu gasik syaratnya. Bar asar langsung ya, bar asar langsung gurah.
jangan mepet jam 4, nanti jam 4:30 udah maghribnya. Namanya lagi mengeluarkan lendir kan, dia mau berhenti mau sholat ya nanti tidak fokus ya. Jadi baiknya itu kalau mau habis sholat duhur ya langsung ya, habis sholat duhur langsung gurah. Kalau habis asar langsung, habis maghrib enggak mungkin cukup lah habis maghrib. Maka kalau mau malam ya sekalian pada isya. Kalau mau pagi agak longgar ya, bar subuh itu misalnya jam 5 apa jam 6 ya. Maksimal sekali ya pokoknya setengah 10 lah. Kalau sudah jam 10-an itu sudah mepet-mepet zuhur, lebih baik di waktu lain itu. Tapi di sini yang paling panjang waktunya adalah ba'da isya. Karena nanti dari waktu ba'da isya sampai sholat subuh itu agak longgar banget. Nah, itu ya. Jadi persiapannya begitu ya. Waktu gula yang baik adalah selepas sholat isya atau di waktu lain yang senggang, tenang dan tidak ada beban pikiran atau pekerjaan yang mendesak. Ya, intinya waktunya longgar lah, tidak ada kegiatan atau janjian kepada siapapun, tidak ada kegiatan atau agenda apapun. Ya. Biar tenang, fokus ke terapi gurah sehingga otak itu lebih rileks, tidak terganggu. Yang kedua, ya, siapkan ramuan sesuai standar dosisnya. Berikut 2 buah pipet ya sebagai alat penetes ramuan. Jadi yang pipet kecil atau yang satunya ada yang agak besar. Yang ketiga adalah siapkan tempat tidur yang nyaman untuk berbaring. Ya, kemudian tengkurap ditambah penopang kepala, ya, penopang kepala atau bantal di sini ya di dada nanti. Ya, atau penopang kepala berupa kursi ya, atau lainnya yang sejajar dengan tubuhnya. Berarti misalnya dia dipan ya paling tidak ada lubang lah di situ, ada lubang untuk nanti masukkan ke lubang itu, nanti hidungnya fokus ke tempat penampung lendir itu kan, ember atau apa itu kasih plastik itu biar lurus ya, posisi tubuh ini akan lebih nyaman. Kemudian siapkan tempat penampung lendir berupa ember plastik, tempat sampah, atau wadah lain yang diberi tas plastik ukuran sedang. Berikan pasir atau abu secukupnya dan tuangkan larutan zat disinfektan untuk membunuh bakteri yang keluar bersama lendir itu. Bisa enggak Bapak? Misalnya plastik sama tempat sampah, kemudian di situ ada cairan disinfektan. Itu bisa Baclean atau disinfektan yang lainnya ya. Kemudian seorang ini ya, jadi itu ukurannya ya. Jadi yang keempat itu siapkan tempat penampung lendir berupa ember plastik, tempat sampah atau wadah lain yang diberi tas plastik ukuran sedang. Berikan pasir atau abu secukupnya dan tuangkan larutan zat disinfektan untuk membunuh bakteri yang keluar bersama lendir. Kemudian yang kelima, seorang juru terapi ya, terapi gurah sebaiknya berwudu dahulu, kemudian sholat hajat 2 rakaat, berdoa memohon perlindungan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon ridho kesembuhan, barokah dan ampunan. Ini bagi terapis ya. Walaupun ini tidak wajib, tapi sebaiknya dalam keadaan berwudu, nanti klien atau pasiennya nanti diajarkan berdoa ya, berdoa, baca surat al-masurat atau doa-doa kesembuhan yang lainnya itu. Bagi juru terapi gurah sebaiknya gunakan sarung tangan, masker dan celemek steril untuk meminimalkan kontaminasi dari bakteri dan virus yang menyebar keluar bersama cairan lendir. Jadi itu untuk pelindung bagi juru terapi gurah. Kemudian anak-anak sebaiknya tidak mendekat kepada orang tuanya yang sedang dalam proses terapi gurah, ya kan? Itu anak-anak sebaiknya, kalau suami istri ya paling tidak harus ada yang kawal anaknya ya, jadi tidak mengganggu. Bagi klien muslim atau muslimah dianjurkan berwudu terlebih dahulu agar hati dan pikiran lebih tenang, khusyuk dalam mengharap kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Alangkah lebih baik jika pasien juga melakukan sholat 2 rakaat
dan sebelum pelaksanaan gura dianjurkan untuk membaca ta'awud dan basmalah serta doa memohon kesembuhan. Karena ini untuk doa-doa perlindungan, ya kan? Ta'awud kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan itu. Dan aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian basmalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kita baca doa kesembuhan. Jadi Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi wa anta syafi la syifa illa syifauka syifa'an la yughadiru saqama. Nah itu ya. Itu doa masih syuting. Ya. Itu ya. Jadi itu doanya ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifa ila sifauka syifa'an la yughadiru saqama. Itu doa yang pertama ya. Jadi pra pelaksanaan gura. Jadi sebelum ya itu. Nah, kemudian tahap pelaksanaan atau pada saat pelaksanaan gura. Yang pertama adalah klien diberi pengarahan terlebih dahulu. Klien diberi pengarahan terlebih dahulu mengenai kronologis proses terapi gura ya. Jadi harus ada pengarahan. Kemudian dari tahap pengarahan ini beri nasihat agar dia lebih rileks, ya, santai, sabar, dan tenang selama proses gura yang kemungkinan akan memakan waktu sekitar 1,5 jam, 2 jam, bahkan lebih. Jadi tergantung cairannya ya. Kalau cairannya sedikit ya biasanya 1,5 jam sudah selesai. Kalau 2 pipet itu rata-rata 2 jaman. Kalau 3 pipet itu bisa sampai 4-5 jam. Itu lebih dahsyat lagi. Lebih bersih lagi ya, lebih maksimal lagi. Tapi harus ditentukan kondisinya benar-benar kuat, dahaknya banyak. Insya Allah 4-5 jam dia masih bertahan. Tapi kalau yang pas-pasan energinya agak lemah, kurang istirahat, mendingan yang tingkat ringan saja ya, dosis kecil saja supaya 1,5 jam itu selesai. Kemudian sampaikan bahwa ramuan akan diteteskan ke lubang hidung dan klien disarankan tahan nafas saat ramuan diteteskan. Jadi tahan nafas langsung set, tidak usah kaget, tenang aja. Nanti nafas biasa begitu. Pada saat ramuan diteteskan diharapkan klien rileks dan tidak panik. Ya rasanya begitulah, hidung dimasukkan air aja lumayan, apalagi dikasih ramuan. Ya itu jelas rasanya ya lebih sekedar lebih daripada air hidung dimasukkan air ya, karena ini ada ramuannya kan, sampai ya komposisi yang paling ringan aja kan ada bahan adas ya, itu kan juga agak pedas sedikit, itu wajar, tidak usah panik ya, karena banyak yang tidak panik, tenang, apalagi sudah pernah digura biasanya dia lebih tenang lagi. Kok bisa, apalagi ya semua orang bisa kok, yang penting jangan panik. Sampaikan bahwa klien harap menelan ramuan yang telah mencapai tenggorokan dan berbalik ke posisi tengkurap dengan mulut terbuka di atas penampung lendir. Jadi begitu masuk seret, tidak usah panik, tidak usah kaget ya, tenang, nanti ditelan glege. Kalau bisa bertahan sampai 1 menit itu sudah maksimal banget, bagus itu. Minim-minimnya itu setengah menit itu nanti bisa balik. Nanti balik baru nanti mulut terbuka, terus lendir akan keluar dari hidung dan mulut. Sampaikan selama proses terapi gura berlangsung untuk selalu membuka mulut dan membiarkan lendir keluar dengan sendirinya tanpa diludahkan juga tanpa ditelan. Jadi kalau sudah mulai proses keluar itu, ini yang kadang-kala orang selalu membuang lendirnya itu langsung, jadi nanti terputus gitu, terputus. Kemudian dilap lagi, nanti lendir baru keluar, itu malah lama menghambat. Kalau bagus langsung mangkap kayak gini, udah kayak gini terus dia, supaya dengan sendirinya dia keluar. Nanti keluar pertama biasanya sudah dimasukkan dari mulut keluar, kemudian selisih sekitar 5-10 menit itu sudah mulai lendir keluar dari hidung.
lendir keluar dari hidung. Nah itu buka saja kayak gini, jangan sampai diludah, jangan sampai diputus, sudah biarin, ya, jangan dipaksakan, dan dia dengan keluar lendir dengan sendirinya itu yang paling sempurna begitu. Jadi jangan sampai diputus, jangan sampai diludah, jadi dengan sendirinya keluar. Itu yang penting ya. Dan nanti tandanya adalah begitu nanti dari mulut itu sudah tes lendirnya itu yang nyambung itu sudah terputus, berarti tandanya selesai. Dari hidung nanti dipakai tisu dibuang. Sebelum dari mulut terputus itu masih ada lendirnya. Nah itu. Jadi untuk menuntaskan lendir pada saat digoreng itu adalah tandanya dari mulut sudah berhenti gitu. Lendir yang menyambung loh ya. Gitu. Kan kalau sudah habis kan biasanya tes itu. Kalau nyambung kan dia langsung kayak mengalir terus, tidak putus, tidak tes itu. Itu sampai di mulut itu ada tes gitu. Kemudian intinya dibiarkan lendir itu dengan sendirinya ya, itu lebih sempurna. Kemudian sampaikan kondisi atau kapan waktu proses terapi gula itu dianggap selesai. Selesainya adalah tadi di mulut itu sudah tes itu. Sampaikan hal-hal yang harus dihindari karena bisa membuat proses terapi gula tersebut dinilai gagal. Yaitu, jadi gagalnya tadi tidak tahan, kemudian berhenti, habis itu cuci muka ini dan itu, istirahat. Itu lendir masih keluar, tapi karena ada yang tidak tahan itu. Saya pernah itu gula di Pekalongan, terus orangnya kaya, dataan sakit itu, waduh kayak gitu, terus langsung di sini, wah, ndak tahan, kemudian di lap sudah dia, ya ndak maksimal, itu pun ngefeknya luar biasa, jadi napas agak plong, apalagi sempurna. Ada itu klien itu sendirian, saya bawa gula, dia penasaran di gula ndak tahan. Duitnya banyak, orangnya kaya, ya wis, nggak tahan sakit itu. Orangnya benar gemuk itu, lendirnya banyak. Tapi ya begitulah ya, masing-masing orang ada yang tahan, ada yang tidak. Tapi menurut saya kalau dia tenang sebenarnya sih bisa diikuti lah ya. Tapi karena dasarnya orangnya itu tidak tahanan, kemudian ya kayak lebay lah ya. Itu sifat lebay itu, yang laki-laki lebay itu jadinya ya kurang jangan. Ngomongnya keras sok itu, bakonya kuat ya. Tapi begitu digurau rasa sakit, wis lebay. Itu ternyata orang yang ngomongnya keras belum tentu dia setegar dirinya ya. Kadang-kadang sakit sedikit nggak tahan ya begitulah ya.